Shalom, salam sejahtera, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam siri pengajaran, peperangan rohani, dan pelepasan. Hari ini kita akan membahas pelajaran yang kedua, yaitu bagaimana hidup dalam kemenangan. Tujuan pelajaran ini adalah untuk mengajar peserta apa kunci kepada kehidupan yang berkemenangan. Apa dia kunci kepada kehidupan yang berkemenangan? Seringkali kita melihat ada anak-anak Tuhan yang jatuh di dalam dosa dan dibelenggu oleh kuasa iblis. Lalu ini membuat kita tertanya-tanya, bolehkah seorang Kristen dirasuk roh jahat, atau apakah orang Kristen begitu lemah sehingga mudah ditipu oleh iblis? Jadi mari kita lihat pertanyaan yang pertama, bolehkah orang Kristen dirasuki iblis? Bolehkah orang Kristen dirasuki iblis? Yang pertama, iblis tidak dapat menjamah orang Kristen. Jika saudara membaca 1 Yohanes pasal 5 ayat 18, di situ dikatakan bahwa oleh karena Yesus, maka orang yang ada di dalam Kristus, iblis tidak akan bisa menjamah. Iblis tidak bisa menjamah orang yang ada di dalam Kristus. Nanti saudara baca ya, 1 Yohanes 5 ayat 18. Jadi jika kita berada dalam otoritas Allah, maka kita memiliki otoritas ilahi. Maka iblis tidak akan dapat menjamah kita. Iblis tidak punya otoritas apapun untuk menjamah hidup orang Kristen. Jadi Alkitab berkata, iblis tidak dapat merasuki maupun menjamah orang Kristen yang hidup dalam kemenangan Yesus atas dosa-dosa. Yang kedua, iblis hanya bisa menipu dan mempengaruhi orang Kristen. Iblis tidak dapat menjamah orang Kristen. Tidak ada otoritas iblis atas hal itu. Tetapi iblis berupaya mempengaruhi ataupun menipu orang Kristen. Kuasa yang ada pada iblis pada saat ini hanya kuasa mempengaruhi dan menipu, sehingga bisa mengendali pikiran dan kelakuan manusia. Jadi bagaimana kita hidup dalam kemenangan? Ya, jadi setelah kita mengetahui bahwa iblis memang tidak bisa melakukan apa-apa terhadap hidup kita kecuali menipu, maka ada beberapa prinsip untuk bisa terus-menerus berkemenangan ya atas iblis. Yang pertama, membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena sumber otoritas kita terhadap iblis ialah persekutuan dengan Yesus. Jadi, jika kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka kita tidak berkuasa mengusir iblis. Tetapi jika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, maka kita berkuasa untuk mengusir iblis. Ya, hati-hati saudara, jika kita tidak memiliki persekutuan dengan Yesus, memang kita tidak berkuasa. Coba lihat nanti di Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 16, di mana ada orang-orang, ya anak-anak dari seorang imam, kepala imam bernama Skewa, itu coba untuk mengusir iblis demi nama Yesus. Tetapi mereka gagal. Kenapa? Karena mereka tidak punya otoritas Kristus. Kenapa tidak punya otoritas Kristus? Karena memang mereka tidak memiliki persekutuan dengan Kristus. Lalu yang kedua, jangan mundur. Tetap melawan gitu maksudnya. Lawan iblis dengan otoritas yang Allah berikan, jangan mundur. Petrus kata, lawan dia, lawan iblis dengan iman. Alkitab berkata orang yang fasik akan lari, tapi orang benar akan tetap aman. Kita bisa melawan iblis dengan otoritas firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Kalau saudara baca Lukas 4 ayat 1-13, di mana Yesus dicobai di padang gurun, saudara lihat. Yesus tidak mundur, tapi dia melawan iblis. Dan dia melawan dengan firman Tuhan. Ataupun dengan otoritas firman. Ketiga, jangan beri kesempatan kepada iblis. Artinya kita wajib mengawasi hidup kita supaya tidak jatuh dalam dosa.
Dosa memberi kesempatan kepada iblis untuk menipu dan mengendali pikiran dan kelakuan kita. Jadi, jangan beri kesempatan kepada iblis dengan cara jangan jatuh dalam dosa. Nah, sekalipun kita jatuh di dalam dosa, maka secepat yang mungkin segera mengakui dosa dan bertobat. Maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Sehingga iblis tidak bisa memperoleh apa-apa kesempatan untuk menuduh kita dan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, bahkan menipu kita. Kalau kita tidak mengaku dosa kita, maka itu memberi kesempatan kepada iblis. Ya, bacalah perumpamaan dalam Lukas 11 ayat 23 sampai 26. Karena walaupun iblis sudah diusir, tapi karena tidak memiliki Kristus di dalam hidup orang itu, maka iblis bisa masuk dan kemudian menghancurkan hidupnya. Yang keempat, praktikkan iman dengan mengusir iblis. Ya, usir iblis. Ya, bukan hanya jangan mundur, tetap lawan, tapi juga harus usir. Tuhan senang apabila kita mempraktikkan iman dengan mengusir iblis demi nama Yesus. Di dalam Markus 16 ayat 17, beritakanlah Injil dan kemudian ada tanda-tanda yang menyertai, yaitu setan akan diusir. Berarti apa namanya? Harus ada orang yang mengusir setan. Jadi, praktikkan iman dengan mengusir iblis. Yakobus berkata, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Saudaraku, iblis tidak dapat menguasai hidup orang Kristen, tapi dia masih bisa menipu dan mengendali pikiran dan kelakuan kita. Ya, kalau kita memberi kesempatan kepadanya. Sebab itu, kita harus melawan iblis dengan otoritas Tuhan. Kita perlu memiliki kehidupan yang berkemenangan atas musuh, yaitu iblis, dengan membangun, pertama, persekutuan dengan Yesus. Kemudian yang kedua, melawan iblis. Yang ketiga, tidak memberi kesempatan kepada iblis dan mengusirnya. Nah, saudaraku, pernahkah saudara mengusir iblis demi nama Yesus? Kalau pernah, nah minggu ini coba ceritakan dengan teman-teman Anda. Lalu kemudian, apakah saudara mau dipakai Tuhan untuk mengusir iblis? Nah, minggu ini buatlah keputusan untuk membangun persekutuan dengan Yesus dan melawan iblis demi nama Yesus. Katakan, aku mengusir engkau iblis. Dari kehidupanku, engkau tidak punya apa-apa hak atas hidup saya ini. Hidup saya ini adalah milik Kristus. Hafal Yakobus pasal 4 ayat 7. Seperti biasa, bacalah ayat-ayat berikut dan mintalah supaya Roh Kudus mengajari saudara. Saya percaya Tuhan akan memberkati kamu dengan kebenaran firman-Nya. Itu saja pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.